Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya Pak Guru bisa menyaksikan saham yang Pak Guru miliki itu ARA berjilid-jilid sebanyak 6 kali. Seperti itu. Ini untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Pak Guru pernah mendapatkan kasus seperti ini, tapi ARA-nya tidak sampai 6 kali berturut-turut. Pernah dulu, Pak Guru lupa ya di saham apa itu, sebanyak 3 kali, habis itu stagnan dulu, hari keempatnya stagnan, kemudian hari kelimanya berlanjut sampai kalau tidak salah itu pada saat itu hampir 9 kali ya. Pak Guru dapatkan persentase keuntungan yang sangat besar seperti itu. Dan ini juga kenapa Pak Guru posting ya, bukan merupakan presentasi terbesar yang pernah Pak Guru dapatkan. Dan Pak Guru yakin di grup uh, Telegram kita bersama ini rekan-rekan semua pernah mendapatkan bahkan lebih dari 100% seperti itu. Pak Guru yakin hal seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang pernah mendapatkan coba di komen dulu siapa-siapa nih yang Halo? Waduh, ternyata putus ya. Sorry. Dari tadi Pak Gurunya bicara berarti putus ya. Aduh, minta maaf. Tadi sampai di mana ya Pak Guru sampaikan materinya? Oke, oke. Jadi Pak Guru singkatkan lagi, perusahaan ini dimiliki oleh 4 investor besar. Ini Pak Guru sudah sampaikan tadi ya. Namanya itu yang pertama PT Delta Wibawa Makmur, kemudian yang kedua PT Kelvin, kemudian yang ketiga itu investor perseorangan namanya Surya Abdurrahman, kemudian yang keempat ada investor perseorangan juga Dimas ya, dengan namanya itu. Masing-masing porsi kepemilikannya besar. Jadi perusahaan PT 5253 ini mayoritas sahamnya dikuasai oleh 4 investor besar yang Pak Guru sebutkan tadi dengan porsi kepemilikan yang PT Delta Wibawa itu 39,35%. Ya, halo, sudah masuk ya? Oke, sorry sorry. Ini aduh. Oke, Pak Guru lanjut ya. Perusahaan PT 5253 ini, jadi Pak Guru mau cerita dulu dari awal. Pak Guru urang aja ya. Soalnya tadi ada terputus. Jadi Pak Guru ini membeli perusahaan ini itu dilatar belakangi karena Pak Guru melihat bahwa direktur utamanya itu memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian beliau membeli kembali perusahaan yang beliau miliki dan yang beliau pimpin sebagai direktur utama itu dengan jumlah pembelian yang cukup besar di pasar negosiasi sebanyak 260 juta lembar atau kurang lebih 2,6 juta lot lebih ya. Seperti itu. Itu dasarnya. Nah, karena melihat latar belakang tersebut, Pak Guru tertarik. Kemudian Pak Guru mengamati ternyata berdasarkan peta kepemilikannya, perusahaan ini dikuasai oleh 4 investor besar. Yang pertama itu PT Delta dengan porsi kepemilikan 39,35%. Kemudian PT Kelvin itu memiliki 15,50%. Kemudian yang berikutnya PT investor individual yaitu dengan nama Bapak Surya Abdurrahman, dan yang berikutnya dimiliki oleh investor individual juga dengan nama Mas Dimas seperti itu. Nah,
Dari data ini, Pak Guru yakin bahwa mereka menguasai supply. Kemudian setelah Pak Guru analisa dengan menggunakan detektor, kepemilikan investor retailnya cenderung kecil seperti itu. Yaitu sebesar pada saat pembelian Pak Guru itu sebesar 15%, 15 lebih ya. Nah, berarti sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail seperti itu. Nah, dari data tersebut, Pak Guru melihat ada kepentingan dari Bapak Surya Abdurrahman karena beliau menjabat sebagai direktur utama perusahaan ini. Dengan kata lain, beliau sendiri mengetahui seluk-beluknya secara detail tentang perusahaan ini, seperti itu. Nah, kalau beliau saja membeli, berarti beliau yakin dengan prospek perusahaan. Itu kesimpulan Pak Guru. Nah, setelah dari situ, Pak Guru perhatikan, Pak Guru coba mencari jaringan untuk bisa mendapatkan data DPS-nya, tetapi belum berhasil seperti itu. Jadi terus terang saja Pak Guru tidak memiliki data DPS-nya. Kalau kita bisa melihat data DPS-nya, maka kita bisa melihat investor retail yang memiliki porsi yang besar ini dengan porsi secara keseluruhan total 15% itu siapa-siapa saja namanya seperti itu. Dan kita bisa tahu apakah kebanyakan investor retail yang kecil atau justru retail-retail yang dikategorikan berduit lah seperti itu. Atau investor retail yang memiliki porsi di atas 2%. Itu yang ingin Pak Guru amati seperti itu. Tapi sayangnya kita tidak bisa. Tapi Pak Guru optimis karena direktur utamanya kembali lagi membeli. Maka dari itu Pak Guru ikut membeli perusahaan ini. Seperti itu. Dan ini untuk pertama kalinya setelah Pak Guru membeli, itu setelah 3 minggu setelah pembelian, harga sahamnya naik signifikan arah selama 6 kali seperti itu. Dan ini adalah arah terbesar yang pernah Pak Guru rasakan atau saksikan dengan 6 kali berturut-turut seperti itu. Tetapi ini bukan merupakan presentasi pendapatan presentasi terbesar yang pernah Pak Guru dapatkan seperti itu atau berhasil cuan seperti itu. Ini bukan yang terbesar, namun menarik bagi Pak Guru. Kenapa? Karena ya kembali arahnya signifikan sekali seperti itu. Namun yang sulit adalah ketika menjual dan membelinya. Pak Guru membeli perusahaan ini membutuhkan waktu hampir 2 minggu pembelian. Jadi karena bid dan offernya sangat tipis, jadi butuh proses. Dan kemarin menjualnya juga butuh waktu banget seperti itu. Dan kebetulan karena member PIP-nya Pak Guru belum selesai keluar semua, akhirnya Pak Guru memutuskan untuk tidak diposting ketika pembelian atau penjualan mereka belum selesai seperti itu. Karena Pak Guru tidak mau mengorbankan member-member yang ada di sini. Jangan sampai rekan-rekan di sini malahan membeli seperti itu. Nah, sebenarnya Pak Guru sendiri pun melihat bahwa kepentingannya masih berlanjut. Ya, kalau dari yang Pak Guru amati berdasarkan data-data perpindahan kepemilikannya, itu investor besarnya dalam hal ini empat investor besar yang Pak Guru sebutkan tadi itu belum keluar sama sekali. Jadi mereka masih belum menjual seperti itu. Yang menjual justru investor semi retailnya. Demikian ya. Nah, dari pengalaman ini Pak Guru ingin sharing bahwasannya ketika rekan-rekan menemukan perusahaan yang direktur utamanya itu memiliki porsi yang besar atau ikut selain memimpin perusahaan sebagai direktur utama atau pengendali perusahaan, beliau juga ikut memiliki sahamnya seperti itu. Berarti prospeknya itu sangat bagus.
karena beliau sendiri percaya. Maka dengan kata lain, ketika direktur utamanya melakukan kembali pembelian setelah memiliki dalam porsi besar kemudian kembali membeli, maka ada kepentingan di belakangnya, seperti itu. Itulah alasannya kenapa Pak Guru membeli dan ya bersyukur banget bisa cuan 80% lebih, seperti itu. Ini bukan pembelian bukan istilahnya keuntungan presentasi terbesar ya yang pernah Pak Guru dapatkan, tetapi ini yang menarik begitu. Jadi bagi rekan-rekan yang bisa atau kedepannya menemukan perusahaan yang seperti ini juga bisa dipertimbangkan untuk di hold dia jangka panjang, seperti itu. Dan kalau ditanya apakah perusahaan ini masih akan naik, Pak Guru yakin kepentingannya masih sangat besar, seperti itu. Kemarin waktu penjualan yang Pak Guru lakukan itu pada saat harga sahamnya sebelum turun Pak Guru jual, dan hari ini juga Pak Guru tuntaskan untuk member-member Pak Guru yang lain ya, terutama member PIP-nya, seperti itu. Jadi mereka sudah untung rata-rata 70-80%, seperti itu. Nah, dari sini rekan-rekan bisa memanfaatkan istilahnya konsep ini. Jadi kalau rekan-rekan menemukan perusahaan-perusahaan yang kembali lagi seperti tadi yang Pak Guru katakan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibeli, seperti itu. Nah, tetapi kalau perusahaan yang likuiditasnya sangat kecil seperti ini, kembali lagi kita butuh proses, seperti itu. Jadi dari situ yang menarik adalah terjadi pembelian dari investor besarnya dan itu menguntungkan sekali buat kita. Jadi seperti itu ceritanya Pak Guru hari ini. Investor besarnya Pak Guru sudah sebut tadi, siapa-siapa saja pemegang terbesarnya. Kalau rekan-rekan mau masuk silahkan, tetapi pertimbangkan baik-baik karena menurut Pak Guru juga kepentingannya masih sangat besar dan ini sudah berada di pucuk. Sebaiknya tunggu terjadinya koreksi, seperti itu. Kalau Pak Guru sendiri terus terang akan membeli kembali perusahaan ini nanti ketika terjadi koreksi ya. Dan Pak Guru sendiri mengamati ke depannya apakah investor besarnya, 4 investor besarnya dalam hal ini PT Delta, PT Kelvin, dan Bapak Surya Abdurrahman, serta Bapak Dimas ini menambah atau justru mengurangi porsi mereka, seperti itu. Jadi itu yang akan Pak Guru perhatikan ke depannya. Kita terfokus kepada mereka. Nah, dan yang menarik adalah sekarang ini retail ya, investor retail itu sudah banyak keluar atau menjual perusahaan ini, dan yang Pak Guru perhatikan justru retail yang lain yang membeli. Jadi sebaiknya kalau yang mau membeli silahkan, tetapi gunakan manajemen keuangan dengan baik, jangan membeli dengan all-in seperti itu atau menggunakan modal keseluruhan di satu emiten saja. Mungkin bisa belinya nyicil-nyicil seperti itu. Tapi kalau Pak Guru sih terus terang sendiri jujur akan menunggu harga sahamnya terkoreksi dulu baru masuk kembali ke perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan ya. Jadi intinya kesimpulan terakhir rekan-rekan jika menemukan sebuah perusahaan di mana direktur utamanya memiliki porsi yang besar, sahamnya ya, memiliki sahamnya dengan porsi yang besar, maka perhatikan dan terfokuslah pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian karena direktur yang mengetahui secara detail kondisi perusahaan, maka itu artinya perusahaannya bagus, seperti itu. Terlepas dari kalau misalkan karena tidak semua direktur itu mau membeli atau memiliki perusahaan itu juga yang dia pimpin, seperti itu. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Jadi kalau yang ingin bertanya silahkan mungkin. Silahkan ya. Pak Guru buka sesi pertanyaan.